Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nudira Talk. Nah, kita jumpa lagi di channel YouTube Nudira Talk. Ya. Hari ini saya berkunjung ini ke pabrik arang briketnya nih, PT Nudira Sumber Daya Indonesia. Kita jumpa dengan Pak Fikri, Maulana Rausan Fikri namanya, panggilannya Fikri ya. General Manager di pabrik arang briket Nudira Talk. Ya, berapa lama udah bisnis arang briket ini? Briket ini kita mulai bangun pabrik di 2018 akhir, lalu di start mulai jual kita di tahun 2019 mulai jualan. Kemana tuh? Ke toko, ke warung? Kita langsung ekspor waktu itu. Oh, ekspor. Ekspornya kemana? Kita perdana itu kirim ke Tunisia. Oh, ekspor ke Tunisia. Ekspor berapa banyak? Waktu itu masih perdana itu kita masih di satu kontainer 20 feet waktu itu. Perdana itu 20 feet. Ya. Baik. Terus gimana itu cara nyari pembeli? Terus kan orang Arab ngobrolnya bahasa Arab. Oh, kebetulan kami ada tim kami marketing, dia jago bahasa Arab. Oh, siapa bisa kita kenalan tuh bahasa ya? Kalau masih tahu. Wah, ya. Ya, Mas Dito gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Mas Dito orang Indonesia, orang Arab? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Tapi bisa bahasa Arab beneran? Insya Allah bisa. Oh, belajar di mana dulu? Jadi dulu memang sekolahnya saya di pondok, Pak. Di pondok. Ya, bahasa Arab. Dari mulai kita sudah mulai belajar bahasa Arab dari mulai SMP SMA. Jadi SMP SMA. Ya. Dan kebetulan pernah dinas juga di Arab Saudi gitu, Pak. Dinas di Arab Saudi. Oh, apa di Kementerian Agama? Bukan. Oh, bukan. Swasta. Betul. Oh, bekerja di perusahaan Saudi atau perusahaan Indonesia? Perusahaan Indonesia. Tapi ditugaskan di Saudi Arabia. Berapa lama di sana? Kurang lebih sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ya. Oh, tiap hari bahasa Arab itu. Bahasa Arab. Wah, jadi tidak masalah lah ya kalau mau bicara sama buyer para pembeli dari orang-orang Timur Tengah gitu ya. Insya Allah. Bahasa Arab. Coba boleh dites sedikit. Ahlan, Nudira Talk. Baik. Jadi gimana ceritanya nih? Apa sih menariknya bisnis arang yang dunia hitam ini? Gimana? Coba Mas Dito atau Mas Fikri nih? Oke, untuk di briket arang batok kelapa ini, istimewanya ini kan sebenarnya dulu itu sebetulnya ini memang limbah. Kita dari batok, dari limbah kan limbah itu di daerah-daerah ini dibuang-buang. Betul. Jadi dulu itu dia petani itu mengambil koperanya saja, sedangkan batok itu dibuang-buang. Jadi ini salah satu bentuk pemanfaatan limbah. Terus juga untuk hasil bakarnya itu istimewanya itu dia tidak ada asap sama sekali, tidak ada asap, tidak beraroma, tidak ada sparklingnya, dan juga nilai kalorinya lebih tinggi dibandingkan arang kayu. Jadi rata-rata nilai kalori per kilogramnya itu bisa sampai 7.000 lebih lah, 7.200, 7.300 sampai 7.500, 7.600 seperti itu. Jadi jauh lebih panas, lebih efisien, dan tidak perlu dikipas-kipas. Dia benar-benar mempertahankan panasnya sampai dia habis. Sampai dia habis. Oke, ya. Kemudian ini kan dibentuk ya. Ini saya lihat nih ada bentuknya kotak-kotak, kubus-kubus. Kenapa dibentuk kubus, nggak arang batok kelapanya aja dijual gitu? Ya sebenarnya kalau secara dasar bentuknya itu menyesuaikan permintaan pembeli dan market. Tapi umumnya itu karena penggunaannya umumnya untuk shisha dan untuk membakar bukhor, itu jadi dibutuhkan yang bentuknya yang kecil-kecil supaya mudah dipakai seperti itu. Lalu juga untuk alat sisanya itu juga supaya mudah diletakkannya, 1 pieces atau 2 pieces itu
untuk 1 kali pemakaian seperti itu. Oh, terus kalau udah dipakai dia bisa tahan berapa lama biasanya itu? Untuk ukuran C25 kubus 2,5 cm itu rata-rata di 2 jam. 2 jam. 2 jam sekali bakar 2 jam nyala. Baru habis. Baru dia bisa di dalam rumah jadi karena nggak berasap kan? Betul, bisa di dalam rumah. ruangan. Kita beli sate kan, ngebul kemana-mana ini enggak ya, terus Ya, membara gitu, tapi tidak berasap dan betul, tidak ya. Berbau. Jadi juga bisa digunakan juga untuk orang barbecue atau apa juga. Ya, justru lebih bagus karena dia lebih panas. Lebih panas dan awet ininya. Ya, ya. Betul. Nah terus gimana caranya itu bisa dapat pembelinya Mas Dito nih sekarang barangkali di Timur Tengah jauh dari Indonesia ya, apa yang dilakukan bisa dapat berkenalan sama calon-calon pembeli atau bahkan bisa deal sampai jadi pembeli. Baik, kalau itu tentunya pertama saya coba mencari tahu perusahaan-perusahaan baik itu importir, perusahaan perdagangan atau yang kita sebut trader, yang umumnya ada di Arab Saudi ataupun negara-negara Arab lainnya. Lalu kita kirimkan penawaran dalam bentuk kita kirimkan dulu profil perusahaan gitu, kita perkenalan perusahaan kita dulu lewat apa? Lewat email. Lewat email betul. Email. Emailnya bahasa Arab tuh. Bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi kebanyakan kalau kita kirim ke tergantung negaranya, kalau kita arahnya ke negara Saudi, kita kirim bahasa Arab. Bahasa Arab supaya lebih mungkin lebih welcome ya, menyesuaikan kulturnya mereka. Oke. Nah, kemudian berkomunikasi. Mungkin juga ada kenalan di pameran gitu. Pernah ikut pameran di Timur Tengah? Ya, pernah ya. Di mana? Di Jeddah dan di Riyadh. Di Jeddah dan di Riyadh. Di pameran itu di Arab Saudi ya, dan bisa ada berkenalan dengan buyer-buyer. Ya, betul, kenalan. Ada yang langsung tekan kontrak di sana juga ada di sana. Ya, ada sama kontrak. Jadi sahabat moderator, kita berpameran itu memang sangat dibutuhkan ya ketika dan sangat efektif berbisnis ekspor karena kita bisa ketemu langsung sama si calon buyer ya, mereka juga mau tes produknya bisa, kemudian juga bisa ya harus langsung kalau pameran segalanya bisa langsung dieksekusi gitu ya. Dan kita harus masuk sampai ke negara-negara tujuan ekspor yang memang kita tuju yang sesuai dengan produknya masing-masing. Jadi kalau untuk produk-produk ini banyaknya di Timur Tengah, harus ikut pameran di Timur Tengah. Kalau negara-negara non Timur Tengah pasti itu juga ada pembelinya. Ada produk ini. Kebetulan Pak, kita ada pembeli dari Irak. Dari Irak juga kita ada. Kalau Montenegro, daerah di Eropa juga ada. Ada Eropa juga. Barat, Eropa Timur gitu ya. Ya, Eropa Barat dan Eropa Timur. Eropa Timur juga ada. Tapi yang ya rutin juga bisa ke sana ya. Rutin Gitu. Kalau gitu boleh nggak nih Pak Fikri, Pak Dito, kita jalan-jalan di pabriknya ya, biar teman-teman sahabat moderator tahu bagaimana limbah ya yang tadinya tidak bermanfaat di daerah-daerah penghasil kelapa itu biasanya dibuang-buang, ini bisa jadi dolar gitu ya, bisa jadi dolar, bisa diekspor ya dengan teknologi ya dibilang terlalu sederhana sih juga tidak ya, tetapi bisa lah dilakukan ya, bermanfaat. Dan relatif Indonesia saat ini sebagai penghasil pemilik perkebunan kelapa terbesar di dunia, nggak ada tandingnya boleh dibilang ya untuk produk-produk seperti ini gitu. Jadi boleh nih kita berkunjung ke boleh Pak, boleh ya. Nah, boleh Pak, kita berjalan-jalan ke pabriknya ya. Teman-teman jangan lupa tetap stay tune ya di YouTube channelnya Nudira Learning Center ya. Subscribe, di like, dan jangan lupa loncengnya dibunyiin ya supaya ada notifikasi kalau ada video-video menarik yang baru. Ayo kita jalan-jalan ke pabriknya.